Masih kelanjutan dari perjalanan sebelumnya, jadi dari Bali, saya lanjut lagi perjalanan menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan perjalanan kali ini saya percayakan naik kapal laut, karena ongkosnya lebih murah. Dan kebetulan kala itu saya kebagian jatah kapal yang bernama KM Loser, milik PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia. KM Loser ini memiliki rute yang cukup jauh. Rutenya dari Surabaya ke Merauke dengan waktu tempuh 12 hari. Merauke itu ujung timurnya Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dan rute yang dilewati dari KM Loser ini yaitu dari Surabaya lalu ke Bali, dari Bali ke Bima, Labuan Bajo, lanjut ke Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, dan mengakhiri tujuannya yaitu di Merauke. Berangkat dari Surabaya, kapal ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dan perkiraan sampai di Merauke yaitu hari Senin 17 Januari 2022. Wow. Tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa ikut sampai Merauke. Kali ini kita sampai Bima aja ya. Oke, kira-kira gimana perjalanan saya dengan kapal Loser ini, mulai dari pemesanan tiketnya, lalu letak pelabuhannya, dan lain-lain. Yuk ikutin saja hingga tuntas. Setelah 2 tahun tidak berjumpa, akhirnya saya bertemu lagi dengan Bli Daniel. Bli Daniel ini pemilik akun YouTube Bis Paradise. Jadi beberapa hari sebelum berangkat ke Bima, saya silaturahmi dengan Bli Daniel. Jadi kala itu sayalah yang minta ketemuan dengan Bli Daniel, dan untungnya waktu itu beliau lagi nggak sibuk. Jadi kita ketemu dan ngobrol-ngobrol di sini, Terminal Mengwi, Bali. Sebaik-baiknya tempat untuk menongkrong terminal. Jadi bagi kalian yang belum tahu Bli Daniel ini adalah pemilik akun YouTube Bis Paradise yang meliput seputar dunia perbisian yang ada di Pulau Bali. Jadi bagi kalian yang butuh informasi serta rekomendasi bis ke Bali atau mungkin jadwal-jadwal bis dari Bali ke Pulau Jawa maupun sebaliknya, nah bisa banget ditonton video-video dari Bli Daniel. 2 tahun yang lalu saya sempat collab dengan Bli Daniel, dan itu juga pertemuan terakhir saya dengan Bli Daniel sebelum ketemu lagi sekarang ini. Itu saat waktu trip ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalian bisa tonton videonya di channel saya atau di channel Bli Daniel. Kelok yang pastinya sudah jarang banget kalian temui di trip Pantura yang sekarang hampir 100% full tol. Penasaran kan kalian kenapa Nugroho bisa satu bis dengan saya? Padahal seharusnya jadwal berangkatnya dia adalah keesokan harinya atau sehari setelah keberangkatan saya. Jadi kita ini bertemu tanpa disengaja dengan perantara Koh Andrew. Jadi waktu itu emang rencananya Koh Andrew yang akan collab dengan Bli Daniel, dan kebetulan saya masuk sebagai orang ketiga. Jadilah kita bertiga tripnya ke Bima. Di akhir perbincangan, saya pun diberikan cenderamata yang langka banget. Ini cenderamata yang langka banget, yaitu tiket bis Midas Nusantara. Kenapa langka? Karena sekarang bisnya udah nggak jalan lagi nih ke Bali. Wah, gokil. Sekarang hari Selasa 4 Januari 2022. Saya lagi di daerah Denpasar Timur, dan ini baru aja check out dari penginapan. Jadi siang ini terpaksa saya pindah penginapan lagi. Siang ini saya berencana mau ke kantornya Pelni, kantor pusat Pelni, cabang di Kute. Jadi kita mau ke Kute, naik
naik bis Trans Dewata aja karena masih gratis. Nah, di sini nih. Kita nunggu yang selanjutnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita langsung naik aja bis Trans Metro Dewata menuju kantor cabang Pelni di daerah Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jaraknya dari sini ke sana itu 20 km, jadi jauh banget. Kalau naik ojek pasti mahal. Untungnya sekarang di Denpasar udah ada bus Trans Metro Dewata. Nah, jadi kalau mau naik bus Trans Metro Dewata ini, kalian nyetopnya harus di halte. Jadi nggak bisa nyetop sembarang tempat. Dan yang penting kalian harus punya kartu elektronik. Jadi nggak bisa bayar pakai uang cash. Sebenarnya saya males banget sih nih ke kantor cabang Pelni karena jauh banget, 20 km dari tempat saya nginep. Tapi ya mau nggak mau untuk mendapatkan tiket kapalnya ya harus ke kantor Pelni. Kemarin saya udah coba-coba pesan online, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa karena udah H-2, H-1 malah. Jadi kalau pesan online itu harus H-3 sebelum keberangkatan. Nah, bagi kalian yang mau pesan tiket online kapal Pelni, ada di layar kaca tuh websitenya. Sebelumnya saya sempat menghubungi agen penjualan tiket online Pelni melalui WhatsApp. Dan saya ingin melakukan pemesanan tiket di sana. Setelah saya WhatsApp, dan ternyata seperti inilah jawabannya. Ternyata peraturan baru naik kapal di tahun 2022 adalah harus sudah vaksin dosis kedua. Sedangkan kala itu sertifikat vaksin dosis kedua saya belum muncul. Jadi kata pihak agennya sih belum bisa dan saya disuruh langsung datang aja ke kantor cabang yang berada di Kute. Ya udah, langsung aja ke sana. Oke, sekarang kita sudah sampai di terminal Ubung. Dari Ubung ke Kute masih lumayan jauh. Jadi kita harus transit naik Trans Metro Dewata K1B. Nah, bagi kalian yang mau lihat rute-rutenya, kalian bisa download aplikasi Teman Bus. Nanti di situ lengkap tuh rute-rute koridor dari bis Trans Metro Dewata. Jam 1:30 Wita kita udah sampai di sentra parkir Kute. Setelah ini kita langsung sambung lagi naik Trans Metro Dewata menuju Bandara Ngurah Rai. Dari sentra parkir Kute ini jika kalian mau ke pantai Kute itu udah deket, kurang lebih 2 km jaraknya. Naik ojek online aja kayaknya sih murah ya. Nah, dari sentra parkir Kute kita lanjut lagi nih ke kantor cabang Pelni. Nah, kita harus keluar dulu nih. Terus belok ke arah kanan, di situ ada halte Trans Metro Dewata. Nanti kita lalu naik yang ke arah Bandara Ngurah Rai. Nanti lewat ini kok, lewat kantor cabang Pelni. Yuk, ikutin aja. Keranjang Kute. Oke, kita turun juga. Ya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Alhamdulillah sampai juga. Halte de Keranjang Kute. Pokoknya tuh kantor Pelni deket-deket sini lah katanya. Jadi lumayan loh, gratis itu dari apa namanya? Dari Sekar Jepun
Denpasar Timur sampai sini gratis. Kalau naik ojek online itu naik Grab Bike. Tadi saya udah cek tarifnya 40.000. Yuk kita langsung aja ke loket Pelni. Nah jadi ternyata kantor Pelni itu deket banget dari tempat pemberhentian bis di De Keranjang Kute. Oh ini cuy. Nah, ini dia kantor cabang Pelni yang berada di Jalan Raya Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Letaknya persis berseberangan dengan De Keranjang Bali. De Keranjang Bali sendiri adalah pusat oleh-oleh khas Bali yang memadukan antara tempat oleh-oleh, tempat wisata, dan juga restoran di dalamnya. Nah, bagi kalian yang mau pesan tiket, diusahakan datang ke sini pada saat jam-jam kerja. Kalau nggak salah sih, kantor ini tutupnya hari Minggu dan buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan diusahakan sebelum pesan tiket juga kalian sudah vaksin kedua. Nah, sedikit informasi bahwa mulai Januari 2021 lalu, Pelni tidak melayani pembelian tiket dan pembayaran tiket secara tunai. Sah? Nggak maksudnya Pelni tidak menerima pembayaran uang tiket secara tunai. Jadi sekarang itu sistemnya sudah cashless. Jadi bagi kalian nih yang nggak punya kartu ATM atau nggak punya kartu sejenisnya dan kalian yang nggak ngerti gitu-gituan, saran saya sih beli tiket di agen aja, di mitra. Karena setahu saya di tempat-tempat seperti itu sistemnya masih bisa dibayar dengan uang tunai. Sah. Nah kemarin sendiri saya beli tiketnya pakai kartu ATM Genius dan alhamdulillah bisa. Nah seperti inilah tiketnya. Jadi ini tiket sementara, nanti kita bakal tukerin tiket ini di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Untuk tarifnya dari Bali ke Bima cuma Rp181.500 aja dan sudah termasuk servis makan sehari 3 kali di atas kapal. Gokil, ini murah banget sih. Dari Bali ke Bima cuma Rp181.500. Kayaknya kalau naik bis sih gak dapet segitu ya. Tapi minusnya naik kapal yaitu jadwalnya nggak setiap hari, dia seminggu ada berapa kali aja gitu, seminggu sekali apa sebulan berapa kali gitu. Jadi kalau kalian yang udah kepepet banget ya mau nggak mau naik bis. Tapi naik bis dari Bali ke Bima seru kok, pemandangannya epic banget asli. Oke, karena kapalnya berangkat besok siang jam 2, akhirnya malam ini saya putuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dan untungnya saya dapat hotel yang lagi diskon nih. Jadi harganya murah banget, cuma Rp105.000. Lokasinya nggak jauh dari Bandara Ngurah Rai Bali. Nah, nginep semalam ini saya manfaatkan untuk melaundry baju. Sebetulnya sih di hotel ini ada laundry, tapi laundrynya per lembar dan itu pastinya mahal. Akhirnya saya keluar cari tempat laundry yang kiloan, dapet tuh di belakang hotel. Sore naruh laundryan dan kebesokan paginya itu udah bisa diambil. Jadi kalau pergi-pergi pasti saya selalu laundry.
setengah 1 WITA. Tadi sebelum masuk sini harus memperlihatkan hasil rapid terus sama tiket. Nah ini sekarang kita langsung ke mana ya? Ke sana aja kayaknya. Nah barusan udah cetak tiketnya, sekarang kita tunggu di sini. Ini merupakan pertama kalinya saya naik kapal dari Pelabuhan Benoa Bali. Pelabuhannya bersih dan luas banget. Jarak dari pintu masuk, gerbang pintu masuk ke sini tuh benar-benar jauh. Jadi harus naik angkutan motor atau mobil, serah kalian deh. Jadi bagi kalian yang ingin bepergian naik kapal dan ingin beli cemilan, saran saya sih beli dulu di kota cemilannya. Karena di sini di dalam area pelabuhan jarang banget minimarket. Jangankan minimarket, kemarin saya keliling-liling cari warung makan itu bener-bener susah banget asli. Dapat juga itu jauh banget dari sini. Nah teman-teman, ini seperti ini penampilan tiket dari kapal Loser tujuan Denpasar sampai Bima. Sebenarnya kapal Loser ini tuh dari Surabaya sampai Merauke rutenya. Lalu berisik. Nah sebenarnya KM Loser ini rutenya dari Surabaya ke Merauke, tapi saya ikut sampai Bima aja. Tarif dari Surabaya ke Merauke itu sekitar 800.000 dan itu udah termasuk makan sehari 3 kali. Murah sih. Dan ini KM Loser ini sama kayak kemarin saya naikin ya. Di video yang pertama trip Kalimantan itu Jakarta Pontianak naik kapal Bukit Raya. Dia sama-sama dikelola oleh PT Pelni, perusahaan pelayaran nasional Indonesia. Jadi tiketnya mirip-mirip. Dan ini udah termasuk makan sehari 3 kali. Harganya 181.500. Hari ini jatah Loser. Kalau kemarin itu jatahnya Binaya. Binaya ini rutenya kalau nggak salah dari sini ke Makassar lewat Bima juga sama. Tapi dia ke Bontang. Untuk waktu tempuhnya cuma sehari atau sekitar 23 jam. Besok siang kita udah nyampe di Bima, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Semoga nggak ada halangan. Jadi penumpang yang masuk dari parkiran sana itu langsung diarahkan ke sana untuk cetak tiket, lalu diarahkan ke sini. Nanti dikasih tiketnya ini. Untuk petugasnya tadi ya lumayan ramah lah petugasnya. Jadi wajib udah vaksin kedua ya. Kalau kalian udah vaksin kedua tapi belum ada sertifikatnya, bisa tunjukin kartu vaksinasi. Jadi ini Pelabuhan Benoa. Terus ada lagi Pelabuhan Padang Bay. Nah kalau bis-bis itu nyebrangnya lewat Padang Bay ke Lombok. Bis-bis ke Lombok, ke Bima itu nyebrangnya lewat Padang Bay. Kalau Benoa ini cuma untuk penumpang aja yang mau ke Bima terus ke Merauke, Kupang gitu-gitu. Kayaknya sih telat deh kapalnya. Kita tunggu aja lah yuk. Mantap. Oh iya, saya baru ingat kalau ternyata saya itu punya aplikasi untuk melacak keberadaan kapal. Jadi ini aplikasinya sih aplikasi resmi gitu ya. Maksudnya aplikasinya bisa kalian download di Play Store atau App Store. Nah, jadi namanya itu Marine Traffic. Nih yang biru. Nah, jadi di sini kita tuh bisa melacak keberadaan kapal. Nah, ini yang biru ini kapal yang akan kita naikin nanti yaitu KM Loser. Kapalnya baru mau sandar di Pelabuhan Benoa. Coba kita klik ya. Nah ini ada tuh informasi kapal, tapi nggak semua informasi tertera sih, karena ada berbayar kalau mau bisa ngeliat semuanya itu. Nah ini kapalnya mirip-mirip yang kita naikin kemarin ya, Bukit Raya. Mirip banget. Berangkat dari Surabaya kemarin dia jam 11.37 WIB. Jadi kita bisa pantau kapal-kapal lain kayak ini, kapal Millennium Jaya. Terus kita sama kayak flight radar gitu yang pesawat ya, mirip-mirip lah. Nah ini ada, kalau yang biru-biru ini kayaknya kapal-kapal ini deh, kapal besar. Nah Mutiara Sentosa bisa ada. Nah Tapang Gilimas. Beruntung kita tinggal di Indonesia ya, lautannya luas. Oke teman-teman, sekarang udah jam 2:30 WITA. Tadi muter-muter akhirnya dapat juga warung makan di situ. Agak jauh sih emang, katanya sih jarang di sini warung makan. Tadi makan lumayan murah, cuma 13.000 aja. Tadi saya pantau sih kapalnya udah sandar di Pelabuhan Benoa sekitar jam 2:04 WITA. Sekarang kita langsung aja ke pelabuhannya. Biasanya sih kalau kapal sandar itu sekitar 1-2 jam berhentinya. Ya semoga aja nggak ketinggalan ya.
Nah teman-teman, di sana sudah terlihat kapal loser. Tapi kita masukkan nggak laut itu, tapi laut sini. Nah tadi itu diperiksain KTP, vaksin, surat rapid, sama tiket. Itu aja. Ini, jadi, kasih Pak. Oke, sekarang kita masuk. X-ray dulu. Nah, alhamdulillah. Lo sini Ban ya? Maaf. Alhamdulillah udah selesai X-ray, semua sudah beres. Kita langsung masuk ke kapal. Tadi di stempel juga nih. Cut, ditato. Wih, ini dia KM Loser. Rute Surabaya Merauke. Foto-foto dulu boleh gak ya? Mantap ini. Nah, tadi kita udah izin mau foto. Katanya boleh foto dari depan. Yes. KM Loser. Dia ini nggak bisa milih kelas, jadi kelasnya ekonomi semua. Nggak bisa milih kelas 1, kelas 2. Nama Loser sendiri diambil dari nama sebuah gunung yang berada di Aceh, yaitu Gunung Loser. Kapal ini dibuat di Jerman pada tahun 1994. Dan pada awal Maret 1994, kapal ini dibawa dari Jerman menuju Indonesia dalam keadaan baru. Sekali jalan, kapal ini dapat mengangkut 970 penumpang atau sering disebut kapal tipe 1000 penumpang. Kapal ini tidak bisa membawa kendaraan seperti mobil, truk, dan sejenisnya. Tapi kalau mau kirim motor, bisa saja. Tapi motornya harus di-packing terlebih dahulu. Sebelum bertugas di rute Surabaya hingga Merauke, KM Loser juga pernah mengisi rute Tanjung Priuk, Tanjung Pandan, Pontianak, Semarang, Kumai, Surabaya, Sampit, PP, pulang pergi. Tak terasa sudah 24 menit video ini menemani kalian, dan mungkin cukup sampai sini dulu videonya. Dan nanti untuk video interior serta perjalanannya akan saya upload di part 2. Untuk link video part 2-nya ada di kolom deskripsi jika sudah tayang. Karena part 2 nanti bakal keren abis pemandangan di Bali ini. Gokil. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya.